Jumpa lagi di Logika Satu Sisi. Di sini kita akan berpikir dan bernalar secara logis tentang tren dan topik yang sedang berkembang. Kita disebut manusia justru karena kita dianugerahi kemampuan berpikir dan bernalar. Kita berpikir, maka kita ada. Kita ada, maka kita harus berpikir. Pada Jumat 7 Agustus 2020 yang lalu, melalui keputusan bersama 4 menteri, pemerintah memberi kesempatan kepada daerah-daerah di zona hijau dan kuning boleh melakukan aktivitas belajar tatap muka. Kewenangan diberikan kepada pemerintah daerah untuk memutuskan boleh atau tidak aktivitas belajar tatap muka dilakukan. Namun, keputusan terakhir diserahkan kepada orang tua. Sepintas, keputusan ini nampak sangat bijaksana untuk menyerahkan keputusannya kepada orang tua. Tapi jujur, mekanisme inilah yang membuat saya secara pribadi sedikit kesal, bahkan marah. Mengapa? Pertama, salah satu alasan yang diberikan adalah anak-anak rentan terhadap kekerasan. Anak terjebak dalam kekerasan dalam rumah tangga tanpa terdeteksi oleh guru. Sebagaimana kita ketahui bahwa selama masa pandemi, anak berada di rumah dengan orang tua. Dari berbagai pemberitaan, kita tahu bahwa selama melakukan pembelajaran online, orang tua cenderung menjadi cepat marah dalam mendampingi anak-anak. Orang tua cenderung menjadi tertekan, stres. Kalau ada kesempatan untuk belajar tatap muka, kira-kira orang tua ini akan mengizinkan atau tidak anak-anak? Ya, jelas. Orang tua akan mengizinkan karena dengan itu mereka akan punya kesempatan melepaskan bebannya, melepaskan ketegangan, melepaskan stresnya. Haruskah orang tua seperti ini diberi kewenangan untuk membuat keputusan dalam situasi seperti ini? Lalu, bagaimana nasib anak-anak ini? Kedua, apakah pemerintah tidak tahu tentang buruknya mentalitas, rendahnya kesadaran dan kedisiplinan kita sebagai bangsa? Tingkat keadaban kita masih berada di level yang harus diawasi, bukan karena kesadaran. Jadi, sangat berbahaya untuk membuka sekolah di tengah rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Sangat berbahaya untuk membuka sekolah di tengah rendahnya kedisiplinan dan tanggung jawab masyarakat dan peserta didik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Saat ini, kita baru mulai membangun kebiasaan hidup sehat. Kita baru mulai membangun kebiasaan mencuci tangan dengan benar. Kita masih belajar etika berbatu. Apakah kita akan membiarkan anak-anak kita dalam situasi seperti ini? Ketiga, siapa sebenarnya yang mempunyai data tentang ganasnya corona? Berapa anak yang positif dan meninggal karena corona? Ikatan Dokter Anak Indonesia bahkan sudah memberi data anak usia 0 sampai 18 tahun yang terpapar corona di Indonesia masih sangat tinggi, yaitu 9,3%. Jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain di bawah 5%. Bahkan ada negara yang hanya berkisar 1-3%. Kita ini bahkan tertinggi di Asia Pasifik.
angka kematian anak karena corona itu mencapai 2,3%. Di negara lain hanya 1,7%. Bahkan di Eropa hanya sekitar 0, sekian persen. Halo, jangan lihat soal kecilnya persentase, tapi ini dari jumlah total itu jadinya besar. Data-data ini dimiliki oleh pemerintah, bukan orang tua. Orang tua tidak punya data itu. Orang tua bahkan menerima masukan-masukan yang sangat konyol untuk tidak takut pada corona, tapi takutlah yang lebih berkuasa dari corona. Kita bukan tidak takut kepada Tuhan, tapi jangan lupa Tuhan sudah memberi kita akal, Tuhan sudah memberi kita otak untuk berpikir. Lalu pada situasi demikian, bukankah sangat berbahaya untuk membiarkan orang tua mengambil keputusan? Itu ketiga. Keempat, pemerintahlah yang mempunyai informasi untuk membandingkan dengan negara-negara lain yang sudah terlebih dahulu membuka aktivitas belajar tatap muka. Korea Selatan misalnya. Negara ini dipandang sebagai salah satu negara yang berhasil menangani COVID-19. Tapi begitu membuka aktivitas pembelajaran tatap muka, yang terjadi adalah meningkatnya orang yang terpapar COVID-19. Mengapa pemerintah tidak belajar dari hal ini? Haruskah kita mengalaminya sendiri, baru kemudian kita sadar? Persoalannya ini adalah urusan nyawa, bukan barang percobaan. Kelima, keputusan diserahkan kepada daerah. Mana ada daerah yang menyatakan tidak siap? Demi menjaga posisinya, kepala daerah akan menjawab siap. Demi jabatannya, kepala dinas pasti akan jawab siap. Semua pejabat di daerah akan menyatakan siap, siap, siap. Siap apanya? Tahu nggak seperti apa yang disebut siap? Sekolah diminta untuk memenuhi beberapa persyaratan, seperti daftar periksa lokasi siswa dan guru. Apakah dari daerah yang bersih dari corona, kemudian jarak tempat duduk, mengikuti tata tertib seperti cuci tangan, menggunakan masker. Untuk itu, sekolah harus mengisi checklist terkait kesiapan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar tatap muka. Checklist itu hanya berisi soal ada atau tidak, tersedia atau tidak. Misalnya toilet, kemudian tempat cuci tangan. Soal ada atau tidak. Tapi tidak ada penyelidikan yang lebih mendalam. Misalnya, bagaimana perbandingan jumlah kamar mandi dengan jumlah siswa? Bagaimana pengawasan siswa ketika dia di toilet? Bagaimana penggunaan toilet itu, soal antrinya seperti apa? Bagaimana pengawasan bila terjadi pergantian jam pelajaran? Bagaimana pengaturan siswa mulai dari dia masuk dari pintu gerbang sampai dengan di dalam kelas kemudian di keluar? Bagaimana kita menjamin prosedur cuci tangan yang benar selama 20 detik itu bisa dilaksanakan? Ini tidak ada yang mengatur seperti itu. Sebagai rakyat, saya tidak peduli soal ini kewenangan di pusat atau daerah. Tapi dengan cara ini, kesannya pemerintah itu hanya saling melempar. Dari pusat ke gubernur, gubernur ke wali kota. Wali kota pasti bilang, ya terserah orang tua. Halo pemerintah, yang punya data itu adalah Anda. Yang punya akses luas terhadap informasi dan otoritas atas informasi itu adalah Anda. Pemerintah itu adalah alat negara. Dan negara dibentuk untuk melayani dan mengatur rakyat. Untuk itu rakyat memberi kekuasaan kepada negara. Bahkan kekuasaan itu bersifat heteronom, memaksa. Kalau pada hari ini keputusan itu dikembalikan kepada rakyat, untuk apa kami memilih Anda? Oh, jangan-jangan Anda sengaja untuk menyiapkan jebakan bagi orang tua. Ya, supaya
Oh ini kan kami tidak memaksa, kami sudah menyerahkan kepada orang tua. Mengapa kita tidak menunggu saja sampai akhir tahun 2020 atau awal 2021 seperti yang dianjurkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia? Kalau alasannya itu karena penurunan capaian hasil belajar dalam pembelajaran jarak jauh, mengapa para guru itu tidak diajari, tidak disiapkan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh? Mengapa tidak diberikan internet gratis saja kepada para siswa? Mengapa tidak membangun infrastruktur internet? Halo para orang tua, tahu nggak bahwa di tanggal 13 Agustus, artinya hanya 6 hari setelah keluar surat keputusan bersama 4 menteri itu, muncul 9 klaster baru dari sekolah dengan 50 siswa-siswi dan 51 guru positif terpapar corona. Bayangkan kalau anak Anda yang positif. Bayangkan bagaimana kalau anak Anda harus hidup dengan paru-paru yang tidak sempurna seumur hidupnya. Bagaimana ia akan mendapatkan pasokan oksigen secara memadai? Atau permisi, bayangkan bagaimana ketika kita tidak bisa memakamkan anggota keluarga kita secara layak. Anda boleh tidak setuju dengan logika ini, karena ini hanya logika satu sisi. Tapi kita semua tentu sepakat, anak-anak kita adalah pewaris sah masa depan bangsa dan negara ini. Kita tentu ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Jadi, jangan pertaruhkan nasib anak-anak kita. Jangan pernah jadikan anak-anak kita sebagai kelinci percobaan. Cogito ergo sum. Saya ada karena saya berpikir. Sampai jumpa.